Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Salam sukacita Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di hari Minggu ini. Hari Minggu ini kita banyak mendengar tentang sukacita. Memang sukacita itu adalah esens daripada gereja. Hari ini Tuhan Yesus mengutus ke-12, bukan ke-12 saja tapi ke-72 muridnya untuk pergi menyebarkan kabar baik. Di sini di bacaan ini kita melihat bagaimana bentuk gereja, secara esensinya itu, gereja. Kalau kita mulai gereja, inti apa dari gereja ini kita bisa lihat daripada bacaan apa kata-kata Yesus hari ini. Pertama dia mengutus ke-72 murid, tidak hanya sendiri-sendiri tetapi berdua-berdua. Artinya gereja pertama adalah sebuah komunitas. Kita bukan hanya sendiri-sendiri saja. Iman kita bukan hanya yang penting saya dengan Tuhan. Itu bukanlah esens dari gereja. Dan kedua, dia mengatakan berdoalah kepada yang empunya tuayan agar mengirimkan pekerja. Artinya kita mulai gereja dengan doa. Tetapi itu tidak berhenti juga hanya dengan doa saja. Karena ke-72 semua diutus keluar untuk menyebarkan kabar baik. Mungkin kita sebagai orang Katolik atau orang Kristen, kita hanya berpikir yang penting saya pergi hari Minggu gereja dan saya berbuat baik atau tidak berdosa, saya sudah menjadi orang Kristen atau orang Katolik yang cukup, yang memuaskan. Tetapi itu tidak cukup. Kita semua adalah dipanggil juga karena kita dibaptis menjadi rasul. Ingat, menjadi nabi, menjadi raja, dan imam. Kita semua dipanggil untuk diutus. Walaupun mungkin perutusan kita lain-lain. Ada yang diutus sampai pergi ke kota lain untuk menyebarkan kabar baik. Ada juga kita yang diutus di dalam rumah kita, untuk menyebarkan kabar baik kepada anggota keluarga kita atau tempat kita pergi, kerja, kuliah, sekolah, dan lain sebagainya. Kita semua adalah murid yang diutus Tuhan. Itulah juga esens dari gereja. Dimulai dari doa, tapi tidak berhenti hanya dengan doa. Harus juga pergi diutus oleh Tuhan. Lalu kita dengar lagi bagaimana Tuhan Yesus mengatakan jangan bawa apa-apa. Artinya kita sebagai gereja dalam perutusan kita itu akan lebih efektif kalau kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri, kita punya segalanya sehingga kita tidak perlu lagi memohon kepada Tuhan. Kita diutus dan kita mengandalkan Tuhan. Saya teringat Father Ken yang selalu menekankan kita harus mengandalkan Tuhan, jangan hanya usaha kita saja. Makanya kita pun tidak punya banyak usaha, penghasilan untuk membayar uang sekolah dan lain sebagainya. Suatu hari dia harus membayar uang sekolah $3.000, nilainya kira-kira 30 juta dan tidak ada uang sama sekali. Apa yang dia bisa lakukan? Dia hanya berlutut di hadapan Tuhan, dan setelah selesai berdoa, dia keluar di depan pintu, ada yang mengantar uang persis jumlahnya $3.000. Saya beberapa hari yang lalu kita pergi ke panti asuhan, dan ini yang kedua kali saya tanya siapa yang tidak punya Alkitab. Ada kira-kira setelah mereka menulis namanya 20 orang. Saat saya menerima list nama-namanya itu, saya juga pas saat itu membuka WA, ternyata ada teman seorang pastor paroki di Australia yang jarang sekali kontak saya, tapi tiba-tiba dia kirim message mengatakan ada umat parokinya yang ingin menyumbang ke Indonesia, malahan bilang menyumbang ke panti asuhan. Bisa nggak kamu pakai uang ini? Saya pikir pas sekali di panti asuhan, dan jumlahnya persis $300 atau 3 juta, yang adalah cukup persis untuk membeli 20 Alkitab, satunya harga 150.000. Luar biasa, Tuhan sungguh mencukupi dan membuat saya juga semangat. Berarti memang Tuhan ada dan ada di belakang kita, dan Dia menyemangati kita dan Dia mencukupi segalanya.
gereja akan lebih efektif jika kita mengandalkan daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan di sini dikatakan juga bahwa pergilah ke rumah dan makanlah apa yang disediakan. Artinya ya, pemberian Tuhan itu tidak datang hanya jatuh langsung dari langit. Dia akan datang dari saudara-saudari kita, ya, umat-umat yang punya hati untuk gereja. Makanya banyak biara di sini Maumere dan dimanapun itu adalah juga atas kebesaran hati umat-umat yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang mencukupi kita semua. Ya, terakhir, apa itu esens dari gereja? Ya, dikatakan mereka semua bergembira bahwa kita semua menyembuhkan orang dan juga setan semua tunduk pada kita. Ya, itu esens yang lain bahwa kita tidak hanya ngomong saja tapi kita menyembuhkan dan juga mengusir setan. Dan terakhir dia katakan, tapi sukacitamu bukan karena itu. Sukacita kita bukan karena kesuksesan daripada misi-misi kita. Seperti kalau kami pergi ke universitas melihat banyak orang muda yang bertobat, ya, bukan itu sukacita kepenuhan, tetapi sukacita adalah bahwa nama kita ditulis di surga. Artinya gereja adalah gereja yang sedang dalam ziarah, sedang dalam perjalanan. Ya, destinasi kita yang terakhir itu bukan di dunia. Destinasi kita terakhir itu di surga. Ya, misi kita itu membawa surga ke dunia, tetapi pada akhirnya sukacita dan kepenuhannya adalah di surga, di mana Allah Bapa, Putra, Roh Kudus mengundang kita untuk hidup bahagia kekal bersama Dia di surga. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita mau menghidupi gereja sesungguhnya yang sudah diberitakan Tuhan Yesus hari ini. Kita mau menjadi sebuah komunitas yang mulai dengan doa, yang mau pergi untuk menyebarkan kabar baik, yang juga mengandalkan Tuhan dan segala yang Ia sediakan untuk kita, dan yang mencari sukacita tidak hanya di dunia tetapi di surga kelak bersama Dia. Semoga namanya dimuliakan.